Sebelum anak mengenal perintah Allah, kenalkan dulu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak tidak belajar dari nasihat yang panjang. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Jika setiap pagi anak melihat ayahnya sholat dengan tenang, ibu membaca Al-Quran dengan senyum, maka tanpa banyak kata, dia sedang melihat iman yang hidup. Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan tauhid dengan kalimat, tapi dengan kehidupan. Beliau mencontohkan sholat, sabar, dan kasih sayang. Sehingga para sahabat mencintai Allah lewat pribadi beliau. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu. Kadang orang tua tanpa sadar menanamkan rasa takut kepada Allah sebelum cinta kepada Allah. Contohnya, kalau bohong nanti Allah marah loh. Atau kalau nggak sholat nanti kamu masuk neraka. Padahal bagi anak yang masih polos, kata marah atau neraka bisa membekas dan menakutkan, bukan mendidik. Mulailah dari cinta. Contoh, nak, Allah sayang banget sama kita, makanya kita disuruh jujur. Atau, sholat itu cara kita ngobrol sama Allah, yang mana di situ Allah selalu mendengar kita. Nah, ketika cinta sudah tumbuh, rasa takut yang muncul nanti adalah takut kehilangan kasih sayang Allah, bukan takut dihukum. Itulah takut yang melahirkan ketaatan, bukan trauma. Salah satu kisah paling menyentuh tentang keimanan anak ada pada Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan, seorang anak yang dengan tenang menjawab perintah Allah yang begitu berat. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Bagaimana mungkin anak sekecil itu bisa begitu ikhlas? Karena sejak kecil ayahnya menanamkan keimanan bukan ketakutan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak membesarkan anak dengan teriakan, tapi dengan keteladanan dan dialog. Beliau mengajak, bukan memaksa. Beliau menumbuhkan keyakinan bahwa perintah Allah pasti membawa kebaikan. Inilah teladan bagi para ayah dan ibu masa kini. Tanamkan iman lewat kehangatan, bukan tekanan. Anak-anak mengenal Allah bukan hanya di masjid, tapi dari rumah. Rumah yang penuh dzikir, doa, dan adab adalah madrasah pertama bagi mereka. Beberapa cara sederhana. Saat makan, ucapkan bismillah, ini rezeki dari Allah. Saat melihat hujan, katakan Masya Allah, Allah sedang menurunkan rahmat. Atau saat anak sedih, peluk dan bilang, yuk kita minta tolong sama Allah. Kalimat sederhana seperti itu menanamkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Bukan teori, tapi kebiasaan yang menumbuhkan hubungan batin dengan Sang Pencipta. Anak yang tumbuh dengan suara doa di rumah akan membawa ketenangan seumur hidupnya. Biasakan berdoa bersama dengan anak dengan bahasa yang lembut. Ya Allah, jadikanlah hati kami lembut dan mudah taat. Ya Allah, lindungi keluarga kami dari marah dan lalai. Tidak perlu panjang, yang penting konsisten. Biar anak tahu doa itu bukan ritual, tapi percakapan cinta. Anak belajar dari emosi orang tua. Jika kita mudah mengeluh, mereka belajar bahwa iman itu rapuh. Jika kita tetap sabar dalam ujian, mereka belajar bahwa Allah selalu bisa diandalkan di setiap keadaan. Kadang saat musibah kita bisa berkata, ayah sedih sih, tapi ayah yakin Allah punya rencana yang baik. Kalimat seperti itu jauh lebih kuat dari 1000 ceramah, karena anak melihat iman dalam bentuk nyata. Iman anak bukan hasil dari hafalan, tapi dari pengalaman. Anak yang tumbuh di rumah dengan penuh cinta, dzikir, dan keteladanan akan menjadikan Allah sebagai teman hidupnya, bukan sekedar nama dalam doa. Keimanan tidak bisa diwariskan, tapi bisa ditanamkan dan disiram setiap hari dengan kasih sayang.